Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Revi dari SMP PGRI Ciberem akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang materi listrik statis. Sebelumnya, pada tahu petir kan? Teman-teman tahu kan petir? Nah, kan suara petir? Terjadinya petir ini merupakan contoh dari listrik statis yang sering kita jumpai pada saat cuaca mendung. Pada peristiwa terjadinya petir terdapat pengosongan listrik statis. Pengosongan tersebut ditunjukkan oleh sambaran petir. Peristiwa pengosongan terjadi apabila adanya jalan bagi elektron untuk mengalir dari suatu benda ke benda lain. Pengosongan pada petir ini biasanya disebut pertanahan karena muatan dikosongkan dengan cara menyalurkan ke tanah. Pengosongan muatan statis ini terjadi di udara sehingga menimbulkan suara dahsyat yang disebut petir. Nah, sekarang apa sih listrik statis itu? Jadi, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap statis, ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik ini berkaitan dengan susunan zat. Zat tersusun atas atom yang terdiri atas inti atom dan elektron. Inti atom terdiri atas proton atau muatan positif dan neutron atau muatan netral. Elektron bergerak mengelilingi inti atom dan dapat berpindah. Akibat dari perpindahan elektron dari atom ke atom lain menyebabkan atom ada yang kekurangan elektron dan ada atom yang kelebihan elektron. Atom yang kelebihan elektron disebut bermuatan negatif. Sebaliknya, jika suatu atom kekurangan elektron, maka akan bermuatan positif. Listrik statis juga berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir, serta listrik statis ini tidak dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan hanya menyala sekejap satu tempat. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan hasil teori yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kita akan ambil dari barang-barang yang sederhana seperti sisir atau penggaris. Sisir atau penggaris ini, jika kita gosokkan pada rambut yang kering, itu akan menarik potongan-potongan kertas kecil. Mengapa demikian? Karena jika kita menggosokkan sisir atau penggaris ke rambut yang kering, benda itu akan mendapatkan muatan listrik. Nah, muatan listrik itulah sisir atau penggaris, jadi bisa mengarahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Jadi kesimpulannya, listrik statis ini tidak dapat menghasilkan arus listrik. Listrik statis juga pelajari muatan listrik yang dalam keadaan diam. Dan gejala kelistrikan dari listrik statis terjadi karena perbedaan antara muatan atom penyusun sebuah benda atau lebih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat dalam belajar walaupun tidak langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Stay safe, stay healthy. Patuhi protokol kesehatan agar Indonesia cepat bebas dari pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.